Lu kalau mau belajar skill, ya jangan asal-asalan gitu. Belajar skill kalistenik itu nggak gampang, resikonya itu banyak. Dan lu seenak itu gitu latihan skill, nggak bisa. Yang ada lu cuma cedera gitu. Jadi latihan skill kalistenik tuh ada aturannya. Kayak lu harus menguasai basic, lu harus paham basic lu sampai di mana, lu harus paham seberapa jauh lu menguasai basic. Nggak bisa tiba-tiba lu pengen latihan skill kalistenik, yang ada lu cuma cedera, percaya sama gua. Terus juga kalau mau latihan skill kalistenik itu lo harus fokus satu skill gitu, jangan langsung banyak skill. Gue tuh sering banget lihat gitu, banyak pemula tuh pengen langsung beberapa skill sekaligus, pengen bisa L-sit langsung sama front lever, atau misal pengen bisa handstand sama HSPU langsung, atau pengen bisa handstand sama front lever langsung. Gak bisa. Latihan skill kalistenik itu ada aturannya dan ada tahapannya. Jadi buat belajar skill kalistenik lu juga harus tahu bahwa skill kalistenik kan banyak resiko cederanya nih. Resiko cedera dari skill kalistenik itu tinggi gitu loh. Kalau lu cuma latihan asal-asalan, udah basic nggak ada, nggak tahu basic lu sampai mana, pengen langsung banyak skill sekaligus, yang ada lu cuma cedera gitu. Banyak banget yang tanya ke gua, bang, gua pengen latihan handstand nih sama front lever, kira-kira bikin programnya gimana ya? Bang, gue pengen bisa front lever sih, pengen bisa planche, pengen bisa muscle up, pengen bisa apapun itu, dan pengen bisa beberapa skill sekaligus dalam satu waktu. Itu nggak bisa. Latihan skill kalistenik itu harus satu-satu, men. Jadi lu kuasai dulu lah satu. Kalau lu pengen bisa HSPU, pengen bisa 90 degree HSPU, pengen bisa deep HSPU, ya lu kuasai basicnya dulu. Mulai dari basic movement kayak dips, push up, pike push up, elevated pike push up, handstand di dinding, lu juga harus menguasai handstandnya dulu. Nggak tiba-tiba lu nyoba HSPU, nggak tiba-tiba lu nyoba 90 degree, itu nggak gitu. Yang ada lu cuma cedera. Terus juga udah tahu susah nih belajar skill, latihannya juga cuma asal-asalan gitu ya, lu mau ngarepin apa gitu dari latihan yang gak berguna itu. Kalau lu mau pengen belajar skill, itu ada aturannya. Seperti yang gue udah pernah bilang juga, bahwa latihan skill itu nggak bisa asal-asalan, mau skill apapun itu. Gue bukan bukan berarti gue menyulitkan kalian buat belajar skill, buat kalian yang pengen belajar skill, enggak. Tapi memang faktanya belajar skill itu nggak bisa asal-asalan gitu. Ada aturannya yang banyak harus lu paham gitu. Kalau lu nggak paham, tiba-tiba latihan skill ya percuma. Udah basic nggak ada, maksain latihan skill, maksain langsung beberapa skill, nggak ada progres, yang ada cedera, terus tiba-tiba nge-DM, bang bahu gua sakit, bang bahu gua kecengklak. Selain itu, latihan skill itu juga harus secara spesifik. Maksudnya ada prinsip namanya training specifically. Jadi lu mau bisa handstand nih, ya lu latihan handstandnya gitu. Lu ngapain fokus di push up doang? Lu ngapain cuma fokus di dips doang? Gak guna. Kalau lu pengen bisa handstand, ya lu latih handstandnya. Lu latihlah pec push up basicnya. Terus lanjutannya elevated pec push up. Terus handstand di dinding. Terus HSPU di dinding buat penguatan bahu juga. Terus lu juga coba cari keseimbangan dari handstand, mulai dari elbow handstand, bend arm handstand, handstand di dinding, kakinya dilepas perlahan dari dinding biar bisa balance. Gitu caranya latihan skill. Jadi ada namanya prinsip training specifically. Apapun skillnya, latihlah sespesifik mungkin dengan gerakan skill tersebut, seperti yang gue jelaskan pada gerakan handstand barusan. Jadi kalau lu cuma pengen bisa handstand, lu latihan cuma tiap hari back push up, tiap hari cuma handstand hold di dinding, ya kalau lu nggak ngelatih secara real gerakan handstandnya tanpa bantuan, ya kapan mau bisa gitu. Makanya banyak orang tuh susah buat dapetin handstand, lama buat dapetin handstand, sedangkan gua dan beberapa temen gua bisa gitu kurang dari seminggu. Bahkan gini, gua ada cerita nih soal handstand. Gua ada temen, dia bener-bener dari nol, push up aja nggak bisa, gue latih selama 3 bulan intens, dia bisa handstand. Apa yang salah? Kalian yang salah, kalian nggak tahu gimana caranya latihan handstand atau latihan skill.
Karena memang latihan skill ada aturannya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal-asalan gitu. Apalagi kalau cuma handstand. Kalau masalah lu cuma handstand itu sangat sepele buat diselesaikan. Terus juga udah tahu semuanya kacau. Program latihan bikin juga nggak bisa, nyusun program latihan nggak bisa. Yang ada cuma tanya, bang kasih gua program handstand dong bang, gua minta program lu dong. Gak bisa, bikin program latihan itu juga harus menyesuaikan di mana tingkat kemampuan lu gitu. Misal nih, gue kasih program handstand gue ke lu. Apakah itu works? Belum tentu. Karena mungkin program tersebut berguna buat gue, works buat gue, tapi belum tentu works di lu gitu. Karena tiap orang beda-beda, adaptasinya beda, nutrisi, recovery, apapun semuanya itu beda. Tapi yang sama itu pasti prinsip dalam berlatih skill. Karena dalam berlatih skill itu banyak prinsip yang itu ibaratnya patokan prinsip itu dari zaman dulu itu ada gitu. Makanya kalau lu cuma kendalanya gak bisa skill, apalagi cuma handstand, itu masalah yang sangat sepele. Makanya gue bilang latihan skill itu ada aturannya, dan kalau lu nggak mau belajar buat cari apa yang perlu lu pahami buat latihan skill, ya lama juga. Oke lah, mungkin lu menang di disiplin sama konsisten, nggak apa-apa. Cuma ketika lu punya banyak pengetahuan dari luar gimana caranya berlatih, otomatis progres lu itu akan lebih optimal. Otomatis lu bisa nyusun program itu lebih optimal sama kebutuhan lu gitu. Terus juga udah gitu nggak sabaran lagi. Latihan skill itu memang tiap orang beda. Ada yang bisa cepet, ada yang bisa butuh waktu lebih lama. Tapi pada dasarnya, kalau lu pengen bisa skill tapi nggak sabaran, ya udah mending tidur aja, nggak berguna. Karena sabar itu juga prinsip yang harus kita terapkan ketika kita pengen belajar skill. Karena kalau nggak sabaran ya percuma. Yang ada lu cuma frustasi, progresnya di situ-situ aja, terus ditambah lagi lu nggak mau belajar, ya buat apa gitu. Gue di sini mungkin bicara sedikit terang-terangan dan memang ini faktanya. Terus juga ada lagi, lu nggak bisa mengevaluasi diri gitu. Maksudnya gimana? Evaluasi diri itu penting, men. Lu mau belajar skill apapun, kalau lu nggak bisa evaluasi diri lu, kalau lu nggak bisa mengevaluasi progres lu, ya yang lu lakukan gak bakal optimal gitu. Kalau lu pengen bisa lebih optimal lagi, latihan lu lebih optimal, lebih efisien, bisa menciptakan progres yang lebih baik gitu, yang lebih cepat, yang lebih bagus, ya lu harus bisa evaluasi. Evaluasi juga penting. Jadi kalistenik itu di kalistenik itu kita banyak harus belajar gitu, termasuk bahkan mungkin beberapa hal yang sebenarnya itu di luar kalistenik tapi juga harus kita terapkan di kalistenik juga. Contohnya ya barusan evaluasi. Karena kalau kita bisa evaluasi terus-menerus, kita tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita booster lagi supaya lebih baik. Jadi kalau nggak bisa evaluasi diri ya wassalam. Oke lah, lu bilang lu bisa konsisten, lu bisa disiplin. Ya, itu jalan lu berarti. Ya memang modal konsisten, modal disiplin bisa. Tapi apa? Pasti banyak cedera, pasti banyak progres nge-stuck, dan yang lain sebagainya. Makanya latihan kalistenik juga nggak sekedar lu harus praktek gitu. Karena banyak teori penting yang harus kita terapkan ketika kita latihan kalistenik dan juga skill kalistenik.